Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh dengan hikmah. Ada sebuah kisah tentang seorang pendeta Yahudi yang merobek kitab Tauratnya sendiri. Tindakan ini meski tampak kontroversi, ternyata membawa pendeta tersebut pada suatu perjalanan hidup yang mengubah hidupnya. Pendeta tersebut merobek bagian per bagian dari kitab Taurat yang membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi sebanyak 4 halaman. Ia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya, karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah salah satu anggota jemaah dari golongan tersebut. Hari demi hari pendeta itu mengkaji kitab Tauratnya yang membahas tentang Nabi Muhammad. Setiap ada ayat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, dia langsung merobeknya. Pada hari berikutnya, ia masih melakukan kajian terhadap kitab Tauratnya, dan kali ini ia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau, dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak langsung memotongnya, tetapi ia berpikir dan berkata dalam hatinya, "Jika aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad." Tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah SWT telah menggiring lelaki Yahudi kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib mukjizat pada halaman lainnya, lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan dan sifat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia merasa terpanggil untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya dia tolak. Dalam pencariannya, dia menemukan bahwa ajaran-ajaran dalam Islam sejalan dengan apa yang selama ini dia cari. Dia mulai memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang dijanjikan dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk Taurat. Dia menyadari bahwa penolakan dan kemarahannya sebelumnya adalah akibat dari kesalahpahaman dan prasangka. Dengan keteguhan baru ini, pendeta tersebut akhirnya memutuskan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tekad yang begitu kuatnya, teman-temannya itu tak mampu lagi melangkahi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Laki-laki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari perjalanan, siang dan malam terus saja berjalan, hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Orang pertama yang bertemu dengannya adalah sahabat Salman Al-Farisi, karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat.
Ia berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak segera menjawab. Bahkan segera saja ia menangis mendapat pertanyaan tersebut, sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, "Saya adalah pesuruhnya. Memang hari itu telah 3 hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan jenazahnya beliau baru dimakamkan kemarin malamnya, sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis." Kemudian laki-laki Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Kemudian Salman membawa laki-laki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ia mengira Nabi Muhammad SAW ada di antara kumpulan para sahabat tersebut. Tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah tangisnya, beberapa lainnya makin sesungguhkan, dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika pula lelaki Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku, andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya, andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku." Lelaki Yahudi tersebut menangis tersedu-sedu, tenggelam dalam kesedihannya sendiri, seakan teringat sesuatu. Tiba-tiba ia berkata, "Apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada laki-laki tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolonglah engkau jelaskan dan ceritakan padaku ciri-ciri Muhammad itu." Ali bin Abi Thalib berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggi dan tidak pendek. Kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi. Telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khatamun nubuwah." "Engkau benar wahai Ali," kata laki-laki Yahudi tersebut. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat kami." Lelaki Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa engkau adalah zat yang esa. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan, wahai Allah. Jika engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian laki-laki Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah laki-laki Yahudi itu yang telah menjadi muslim tersebut dan menguburkannya di Baqi. Laki-laki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keislamannya tersebut belum satu pun melaksanakan sholat atau kefarduan lainnya.
Tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di daerah Baqi disandingkan dengan para sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Meski awalnya tindakan merubah kitab Taurat tersebut terlihat sebagai tindakan yang salah dan menghina, namun pada akhirnya tindakan tersebut justru membawa pendeta tersebut pada jalan yang benar. Dan itulah kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.